Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba belajar membuat meja dan kursi. Jadi nanti videonya terpisah. Kita buat meja dulu di satu file. Jadi kita akan belajar menggunakan software namanya Blender. Jadi software Blender ini adalah software basicnya 3 dimensi, software untuk membuat modeling 3 dimensi, juga bisa membuat eh, editing video untuk membuat game engine, dan bisa untuk membuat animasi ya, film animasi. Cuman kita coba untuk basic aja ya, membuat eh, meja dan kursi. Jadi tampilan Blender ini Blender terbaru ya. Blender ini versinya 3.4.1. Jadi nanti setiap mungkin hampir setiap bulan atau 2 bulan sekali Blender ini update. Update itu yang mengembangkan karena sebagian besar adalah komunitas yang dibawahi, uh, diindui oleh Blender Institute kalau nggak salah. Jadi ini hasil karya uh, beberapa orang. Kalau ini studio.blender.org, ini dari studio Blender ini. Jadi nanti setiap update akan gambarnya ini berubah. Ini namanya splash screen ya. Ada tampilan awal di Blender. Kalau kita buka Blender langsung itu akan ada tampilan namanya splash screen di depannya software Blender ini. User interface Blender ini ya. Oke, kalau sudah klik kanan atau klik kiri, dia akan keluar dan kita masuk ke halaman UI-nya software Blender. Jadi tampilan Blender kurang lebih seperti ini. Ada banyak komponen tool-tool untuk kita membuat sebuah objek. Mungkin kita perkenalkan dulu beberapa tool yang sering kita gunakan ya. Di bagian tengah ini namanya 3D viewport atau canvas untuk kita membuat uh, objek, membuat modeling 3D. Itu di tengah ini namanya 3D viewport atau 3D view gitu biasanya. Nah, di defaultnya tampilan di tengah ini ada 3 objek, yaitu objek box atau cube ya, kotak. Terus ada objek lampu, ada objek kamera. Jadi ada lampu, box, dan kamera. Ada 3 ini kurang lebih. Di bagian bawah adalah menu timeline ya. Timeline pada waktu kita membuat animasi nanti. Di sini ada 1, 10 itu namanya frame ini di sini. Frame 1 jaraknya 10 ya, frame 1, 10, 20 dan seterusnya. Kalau kita scroll dia jaraknya akan berubah. Jadi seperti itu. Oke, terus sidebar ini selection. Jadi akan kalau kita seleksi blendernya, kita pilih ini adalah select box, terus ada 3D cursor atau target ini ya, terus ada moving ini ada tanda panah, ada biru itu sumbu Z, hijau sumbu Y, merah itu sumbu X, dan seterusnya ya. Ini ada rotate, ada scale, dan seterusnya, bisa dicoba sendiri-sendiri. Terus di menu atas ada file. Kalau kita klik ya kayak software biasanya atau yang lainnya ya. Ada save untuk menyimpan dan lain-lain, export import. Terus preference
ada edit ya, di sini ada preference. Kita coba tampilkan eh, screencast key ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk supaya apa yang saya seleksi atau operasikan di menu keyboard atau mouse itu nanti muncul, biar kalian tahu apa saja yang saya klik ya. Screen, oh ini udah. Kalau belum ada nanti tinggal download add-onnya aja. Ini udah muncul di sini. Tinggal kita nyalakan di bagian ini. Nah, ini kita centang bagian sidebar ini ya. Sudah kita hidden lagi. Dan di sini ada menu-menu scene ya, atau tampilan layout. Jadi ada layout default, ada layout untuk modeling. Jadi untuk membuat modeling nanti di layout modeling, sculpting untuk membuat patung. Jadi ada banyak ini tool-toolnya, sculptnya ya. Terus ada UV editing untuk membuat texturing atau material, texture paint untuk menggambar tekstur, shading untuk membuat ini 3D view-nya untuk membuat pencahayaannya ya, ini ya shadingnya. Terus animation untuk membuat animasi. Di sini ada timeline tadi ya. Ini adalah menu dropsheet. Jadi untuk menandai gerakan kita nanti ada tandanya di sini kayak poin-poin gitu. Next time kita coba membuat animasi ya. Selanjutnya rendering, menu rendering nanti kalau kita render atau kita cetak foto ya, nanti gambarnya ada di sini kalau kita render ya, tampilan akhir. Terus compositing untuk mengkompos apa ya istilahnya, memberi tampilan yang lebih bagus mungkin. Jadi setelah di rendering terus untuk bisa dikasih warna lain, ditambahi di composite di sini ya. Jadi pakai ada node editor nanti ya. Ini tampilan campuran. Nah, ada compositing, ada bisa pakai ini ya. Jarang dipakai sih di sini. Scripting untuk membuat tool baru, misal shortcut. Jadi ini basicnya script pakai pemrograman Python ya. Kalau saya belum pernah pakai karena bukan programming ya. Yang di sini kita butuhkan adalah layout aja. Setelah itu bagian menu sampingnya ini ada scene collection. Jadi di scene layout ini ada 3 objek tadi, ada keterangannya di sini ya. Ada di collection ini, kamera. Kalau kita klik kiri di kamera, nanti di kamera tengah viewport ini akan terseleksi. Objek yang terseleksi itu ada warnanya orange ya di sini ya. Cube, terus lighting. Kalau objeknya lebih dari ini akan banyak di sini. Jadi view ini kayak kalau di editing fotonya ada layer-layer gitu ya. Itu untuk memudahkan kita untuk menseleksi objek yang ada di viewport. Kalau objeknya numpuk-numpuk banyak, dia nggak kelihatan. Kita bisa search di sini. Misal objeknya kursi, kita search kursi. Kalau kursi terus ketumpuk apa gitu ya. Jadi akan kesulitan menseleksi. Itu bisa pakai ini, pakai search ini ya. Terus di bawahnya ini ada menu properties. Jadi ini ada tool-tool yang bisa mempengaruhi objek yang kita seleksi ya. Jadi setiap objek yang kita seleksi nanti akan toolnya ini berubah sesuai dengan kebutuhan objek yang kita seleksi ini. Kurang lebih seperti itu.
Nah, sekarang kita memperkenalkan navigasi ya. Navigasi itu ada beberapa, yaitu moving, scaling, sama rotasi. Jadi ada moving itu untuk berpindah atau bergerak ya, berpindah lah ya, berpindah. Terus rotasi untuk berputar, dan scaling itu skala, untuk skala. Skala ini perbesar atau memperkecil. Ya, misal objek ini kalau kita geser misal ke sumbu Y ini ya. Sumbu Y itu warna hijau ini ya, sumbu Y warna hijau. Warna merah ini sumbu X, warna biru sumbu Z. Ini sesuai dengan tampilan yang di sini ya. Ini bisa kalian baca di sini. Jadi kita bisa seleksi ujung panah ini. Kita klik kiri, ditahan sesuai dengan gambar mouse yang di sini ya. Ini adalah mouse yang salah seleksi. Klik kiri, tahan, terus kita gerakkan ke kanan, misal mouse-nya. Dia akan mengikuti kita dan sebaliknya. Kalau mouse ini kita lepas, objeknya akan berhenti di situ. Berhenti yang terakhir mouse kita lepas. Selanjutnya misal sumbu X juga sama. Kita lepas, dia akan seperti itu. Sumbu Z, kalau kita lepas, dia akan seperti itu. Jadi untuk move itu tekan tanda panah sesuai dengan kebutuhan kalian, misal sumbu X, Y, Z. Setelah itu ditahan, klik kiri atau klik kanan ya. Seleksinya nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau di sini punyaku seleksi itu adalah klik kiri ya. Klik kiri. Diklik kiri, tak gerakan gitu. Oke. Jadi seperti itu. Kalau untuk scroll ke depan, ke belakang, itu adalah zoom in, zoom out. Ke depan itu zoom in, ke belakang zoom out. Jadi seperti itu, zoom in, zoom out. Jadi misal kita kurang besar, kita zoom in. Kebesaran kita zoom out. Nah, untuk menggeser tampilan ini, panning ya istilahnya, itu kita klik scroll, tahan. Kita klik scroll, tambahkan shift, kita tahan. Nah, kayak sesuai dengan shortcut yang di samping ya. Shift, scroll, tahan. Nah, itu zoom ke depan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau scroll tengah, tahan, itu dia moving dengan titik sumbu objek yang kita seleksi. Seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu kalau moving itu ada shortcutnya. Kalau kita sumbu sumbu Y tadi, sumbu Z seperti ini, sumbu X seperti ini, itu kita nggak perlu seleksi tanda panah juga bisa. Kita tekan G pada keyboard. Nah, setelah itu G itu untuk memindahkan ya. Kalau tekan G aja dia tidak beraturan kemana pindahnya. Kalau kayak tadi pengennya pada sumbu Y, kita tekan G, Y, dia akan berpindah pada sumbu Y. Bisa ke depan atau ke kiri sesuai dengan arah mouse kita. Depan belakang, atau sumbu X, tinggal tekan X, dia akan berubah ke sumbu X. Dan seterusnya, sumbu Z, atas bawah, dan seterusnya. Selanjutnya tekan rotasi. Jadi di tombol seleksi ini kita bisa pilih icon rotasi ini. Jadi kita bisa merotate sesuai dengan sumbu warna tadi ya. Di sini akan membentuk sebuah bola ini, bentuk
navigasinya ya. Jadi misal kita rotate pada sumbu X. X itu apa tadi? Warna merah ini ya. Kita klik warna merah, klik kiri, kita tahan, terus kita putar. Dia akan memutar pada sumbu X warna merah yang sesuai kebutuhan kita. Dan seterusnya pada sumbu Z, pada sumbu Y. Oke, bisa sampai sini ya. Setelah itu shortcutnya sama kayak tadi, move itu G atau grab. Sekarang rotasi itu tekan R ya. Jadi rotasi, dia akan berputar tidak beraturan kalau R aja. Kalau R sumbu Y, dia akan memutar pada sumbu Y. R sumbu X memutar pada sumbu X, R sumbu Z memutar pada sumbu Z. Oke. Jadi untuk shortcut G itu untuk memindahkan, shortcut R untuk merotasikan atau memutar. Nah, sekarang selanjutnya skala. Kita klik S. Kita klik ini ya, tanda skala ini ya. Jadi kita bisa memperbesar ini. Tinggal seleksi ujung pada navigasi ini. Oke. Jadi dia akan menskala pada sumbu yang kita seleksi. Jadi misal kita memperbesar pada sumbu Y, kita klik pada tanda kotak sumbu Y, ujungnya navigasi sumbu Y, dan seterusnya sumbu Z, sumbu X. Nah, oke, untuk shortcutnya itu adalah S. Jadi kita tekan S, terus sumbu Y. Jadi skala pada sumbu Z. S, X pada sumbu X, SZ pada sumbu Z, skala pada sumbu Z ya. Oke. Kalau pengen mengembalikan ke posisi semula ya, kita tambahkan ALT. Jadi misalnya kita hapus rotasinya biar posisi rotasinya itu di titik 0. Jadi tekan ALT R. Oke, ALT R. ALTS itu untuk kembalikan ke skala awal. ALTR ALTR kok gak bisa ya. NVIDIA Alt G. Jadi shortcutnya sebenarnya ALTR, cuman di sini keganti nama NVIDIA GeForce. Ini apa ini? Kita matikan dulu, mungkin di sini ada ini ya, shortcut lain ya.
Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita hapus saja del. Nah, untuk menambahkan objek, objek itu akan muncul di kursor. Kursornya ini ya. Jadi, kalau kita mau menambahkan objek itu bisa tekan Shift A atau di sini add object, add mesh cube. Nah, dia munculnya di kursor. Ya, sampai sini paham ya. Jadi, biar rapi, ini kita hapus ya. Biar rapi munculnya kita munculkan di center, biar posisinya tengah ya. Jadi kursor ini kita pindahkan ke tengah. Caranya tekan Shift A, sorry, tekan Shift S. Nah, Shift S, kursor to center. Cari kursor to center. Kursor to center, kursor to grid. Oh, kursor to world origin sekarang ya. Kalau dulu kursor to center. Nah, ini ya pakai kursor to world origin. Jadi di titik tengahnya ini. Nah, sekarang kita bisa tambahkan objek, tekan Shift A, mesh, terus cube. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, ukuran ini sebenarnya ukuran kalau, oh iya, untuk view ya, sorry tadi belum ya, view ya. View kalau keyboard kalian ada numpadnya, itu kalian bisa menggunakan nomor di numpad tadi atau numlock. Kalau nggak ada, kalian biasanya kalau laptop itu ada yang 16 in, ada yang 10 inch. Ya biasanya yang kecil itu nggak ada numpadnya. Jadi kita gunakan nomor numpadnya, nanti kita pindahkan ke angka-angka di atas menu tombol QWERTY itu ya, 1 2 3 itu ya. Jadi kita bisa pilih edit, kita aktifkan ya, preference, terus input, kita centang emulate numpad di sini. Jadi nanti numlocknya akan pindah ke atau akan bertambah kalau itu akan di menu angka-angka di atas QWERTY ya. Nah, sekarang kita coba preview tampilan yang ada di objek ini ya, numpad tadi ya. Nah, untuk numpad nomor 1, untuk nomor 0 dulu lah. Nomor 0 itu adalah view kamera. 0 itu view kamera. Jadi kamera posisinya di mana, dia akan memunculkan view kamera itu tadi. Kalau kita rendering nanti view-nya di view kamera ya. Selanjutnya angka 1. Angka 1 adalah tampak depan. Front view atau tampak depan. Untuk ini keterangannya di sini ya, di pojok kiri atas. Front view. Ortografik. Nah, ini apa bedanya? Nanti ada dua, ortografik atau perspektif. Ortografik itu ukuran secara flat ya. Tampak depan ya, dia akan ukurannya ya sesuai dengan view tampak depan kayak 2D gitu. Flat gitu ya. Terus angka 2. 2 itu akan dia berputar ke bawah sebesar 30 derajat. Kurang lebih ya. Kurang lebih 30 derajat. Oke. .30 atau sekitar 30-an lah ya. Selanjutnya tampak depan, terus tampak samping kanan, tekan 3. 3 itu adalah posisi view samping kanan. 4 berputar ke kiri 30 derajat. Untuk 5 itu adalah perspektif atau ortografik ya. Inilah pilihannya di sini ada dua, perspektif atau ortografik. Perspektif itu tampilan
mata kita, jadi ada titik temu nanti di setiap benda itu garisnya. Kalau ortografik dia ya kotak-kotak itu aja dia. Kurang lebih seperti ini. Jadi nggak ada titik temunya, dia kotak gitu. Terus untuk 6 dia berputar ke kiri 30 derajat. Untuk 7 dia tampak atas. 8 ya berputar ke atas 30 derajat. Terus 9 dia berotasi ke sebelumnya ya, ke sekitar 90 derajat. 180 derajat yang ini deh. Oke. Sekarang kita coba angka 1 tampak depan, 3 tampak samping kanan, terus 7 tampak atas. Nah, untuk kebalikan, misal penku tampak belakang gitu. Cuman di keyboard kan adanya cuman 1, 3 sama 7 kan ya. Nah, kita tambahkan kontrol. Jadi kontrol 1 itu tampak back atau belakang. Kontrol 3. Sorry. Kontrol 3 dia tampak samping kiri. Kontrol 7 dia tampak samping bawah ya. Jadi tambahkan kontrol untuk kebalikan. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan preview kamera lagi. Nah, untuk membuat sebuah kursi atau meja ya, kita buat apa dulu nih? Kursi aja lah ya, kursi aja. Jadi kursi kita pipihkan dulu objek ini. Caranya kita skala pada sumbu Z. Jadi S, Z. Kita tarik ke dalam. Kurang lebih segini. Terus kita klik kiri, selesai. Jadi kalau posisi kalian mau skala mengecil atau memperbesar, kursor itu harus juga ditentukan ya posisinya. Kalau pengen diperbesar, kursor harus mendekati origin di sini. Jadi misal skala gitu. Jadi kalau originnya mendekati, dia ditarik keluar akan lebih mudah, jaraknya lebih kelihatan ya. Dan sebaliknya, kalau mau mengecilkan, dia pointer ini kalian jauhkan dari origin. Jadi ini namanya origin ya, titik tengah ini. Jadi jauh, kurang lebih segini lah, kita kecilkan, tekan S. Nah, jadi tarikannya itu ada jedanya. Kalau mendekati sini terlalu ini berdekatan, jadi kurang leluasa lah ya. Jadi seperti itu. Kalau mengecilkan jauh, kalau memperbesar didekatkan di origin. Oke, kalau sudah skala pada sumbu Z sudah ya. Setelah itu kita tambahkan kaki. Caranya gimana? Jadi nanti di objek box ini aja ya nanti ya. Tidak perlu nambah objek lain. Jadi di dalam sini kita tambahkan jaring-jaring. Caranya tekan tab. Nah, tab itu untuk edit mode. Jadi nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Ini view-nya view edit mode. Jadi mode edit ya, mode edit. Kita tambahkan jaring-jaring. Caranya namanya loop cut ya. Kita tambahkan garis melingkar namanya loop cut. Caranya Ctrl R. Kita tekan Ctrl R. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nanti akan muncul kuning ini kalau kita gerakkan mouse-nya. Kita jangan klik dulu ya. Kita gerakkan mouse-nya akan muncul ini. Kita tambahkan scroll ke depan satu aja. Nanti akan muncul kuning 2 dan scroll 2 ya muncul 3 dan seterusnya ya. Cuman kita pakai 2 aja. Jadi kalau ke depan nambahkan, kalau ke belakang ngurangi ya. Kita tambahkan 2 aja, klik.
Oke, klik lagi, klik kanan. Jadi akan seperti ini nanti ya. Kita buat area untuk kaki kursinya. Jadi kita skala pada sumbu X karena arahnya ke kanan kiri ya. X, jadi dia akan bergeser ke samping kanan kiri. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu klik kiri kalau sudah. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan loop cut lagi pada area yang berlawanan, menyilang ya. Ctrl R, scroll ke depan, jadi dua gini juga, sama. Klik kiri, terus klik kanan. Sudah. Tekan S lagi atau skala pada sumbu Y sekarang ya. Kita tarik lagi keluar. Jadi kita kira-kira aja kakinya areanya kotak. Nah ini ya kakinya ini ya. Ini kakinya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, setelah itu pada bagian bawah, bawahnya ini ya. Bawahnya pasti di bawahnya ini kamera. Jadi pasti di sini. Ini bawahnya. Oke. Nah, kalau sudah klik salah satu vertex di pojok, terus tambahkan shift, seleksi vertex lagi dengan membentuk kotak ini ya. Kalau bingung pakai ini, seleksi di bagian atas ini ada 3 selection. Ada selection vertex, ada garis, dan ada face. Nah, kita pilih face saja biar mudah, face. Kita pilih face ini. Setelah itu klik kanan pada bagian area kaki-kaki yang akan kita panjangin nanti ya. Jadi ini nanti kita panjangin ke bawah. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini area kaki yang akan kita panjangin ke bawah. Setelah itu kita tampak samping, boleh tampak samping atau depan. Terus kita tarik ke bawah. Kita extrude ya. Extrude itu kita tambahkan face lagi dengan memanjang ke bawah. Jadi tekan E. Shortcutnya E, extrude E. Terus kita gerakkan mouse-nya ke bawah, sumbu X. Ke sini ya. Jadi kira-kira satu kotak ini ya. Dua kotak ini ya. Segini kira-kira. Oke. Nah, kurang lebih segini. Oke. Sekarang kita tambahkan untuk sebagai sandaran. Sandaran di belakang. Jadi kita tambahkan lagi areanya ini. Ini area sandaran. Sudah. Setelah itu kita tambah depan lagi. Kita extrude ke atas. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita tambahkan lagi, extrude lagi 1 titik ke atas. Oke, dan ini kita nanti hubungkan ya, kita hubungkan. Caranya ini kita nyalakan, snapnya kita nyalakan. Di sini ada gambar magnet U, kita klik warnanya biru. Terus ini kita pilih vertex aja, vertex.
vertex atau face juga nggak apa-apa sih. Kalau face langsung, jadi kita klik face nya yang ini, kita extrude. Nah, dia langsung nempel di face seberang. Sudah jadi kursi. Kurang lebih seperti itu. Kita matikan lagi. Oke. Sampai sini bisa ya. Setelah jadi seperti ini, kita tekan tab untuk keluar dari edit mode jadi solid mode ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Gimana cara mewarnai ya ini kursi? Nanti kita buatkan meja ya. Cara mewarnainya, misalnya materialnya ini di kanan ini ada gambar bola. Kita klik. Nah, di sini masih kosong ya. Kita tambahkan new. Kita kasih warna coklat nanti ya. New, kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Materialnya kita kasih nama kursi gitu aja ya. Material kursi. Nah, pada bagian base color ini kita klik. Nah, nanti kita arahkan ke coklat. Oke. Kita klik ini ya, material ini ya. Ya, jadi warnanya seperti ini. Kalau kurang coklat, kita coklatkan lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu bagian roughness ini kita kecilin biar dia agak gilap, mengkilat. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita sudah jadi kursi. Setelah itu kita save as atau save. Kita save di mana, misal di my book project loh. My book project Ajar Citra. Di sini ya kita kasih kursi, save. Oke. Kursi sudah, sekarang kita buat meja ya. Jadi di video kedua. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan video kedua.